Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini kita telah merayakan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Dan Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Naikkan syukur, hormat bagi Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu yang manis dan lembut. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Memerlukanmu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut Tuhan, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamah setiap kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. dengan sungguh hatimu kita mau katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Sungguh Kau lembut, Kau manis Tuhan. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati kami, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau yang curahkan Roh Kudus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memerlukan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Katakan bersama, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. kami buka hati untuk menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk menyembah-Mu Tuhan.
kuasa, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu hadir di setiap kami. Haleluya. Oh Yesus, kami memohon Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, sungguh kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau buktikan nyata kasih-Mu bagi kami, bagi dunia ini, yang Kau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai setiap langkah hidup kami Bapa. Roh Kudus-Mu yang manis dan lembut memenuhi setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan pujian pengagungan tertinggi hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari bersama-sama umat percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan kami mau bernyanyi glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama umat Tuhan katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita katakan mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa suka, merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita rayakan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Kami mau bersuka cita bagi-Mu Tuhan. Dengan sungguh kembali kita katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Kita mau menyerukan nama Tuhan kita bersama katakan mari serukan,
bersama kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Oh, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Serta kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Oh, karena bersukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Kita bersuka rayakan dan haleluya. Mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita mau naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan bersama-sama. Bersama katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, sungguh lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yang selamatkan dan memulihkan setiap kita. Oh, kami naikkan syukur, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kita bersama-sama ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Dengan sungguh ku katakan, ku naikkan syukurku. Sungguh kami tak akan berhenti Tuhan memuji, meninggikan nama-Mu. Oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Oh, kami
ini hanya untukmu. Suara-suara bagi Tuhan kita. Haleluya. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Bersama kembali kita katakan. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Tuhanku, Tuhanku, ku nantikan Kau, Allah Yesus kehidupanku. Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, Menjadi kesukaan setiap kami Bapa. Ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hari. Sekali lagi kita katakan, Tuhanku, ku nantikan Kau. Ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan Oleh kuasa firman-Mu yang berkuasa. firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Roh Kudus, Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Roh Kudus, berikan kekuatan. Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku.
Shalom Elevate. Kita berjumpa kembali dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini kami kembali Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat kami memperingati kenaikan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan menerangi hati kami, membuka hati kami supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu atas diri kami dan kami boleh berubah makin hari makin menyenangkan hati-Mu. Berkati pemberitaan firman ini ya Bapa, dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya yang kita rayakan dengan hari Paskah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berpikir, mengapa harus 40 hari? Apakah angka 40 itu mempunyai suatu makna tertentu? Karena kita lihat beberapa peristiwa penting di Alkitab menggunakan angka 40 dan juga 40 hari. Pada zaman Nuh, turun hujan selama 40 hari, 40 malam sampai terjadi air bah. Musa juga 40 hari di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri berpuasa 40 hari di padang gurun. Apa sih artinya 40 itu saudaraku? Menurut orang Yahudi, angka 40 melambangkan pembaruan atau perubahan. Sehingga dengan 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengawali suatu awal yang baru. 40 hari melambangkan suatu awal yang baru atau a new beginning. Artinya saudara, kenaikan Tuhan Yesus yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya menandai awal dari zaman baru. Zaman apa itu? Zaman Roh Kudus. Yang bekerja untuk menuntun orang percaya melanjutkan karya Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Lukas menceritakan bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus masih ada di bumi setelah kebangkitannya. Dia banyak berusaha membuktikan bahwa dia hidup. Kebangkitan memang merupakan bukti bahwa kekristenan itu benar. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak bangkit saudara nggak perlu jadi Kristen. Tapi kalau Tuhan Yesus benar-benar bangkit, apalagi yang saudara ragukan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, Alkitab itu benar, dan kekristenan itu benar. Kalau Yesus hanya pernah tampak hidup di hadapan murid-muridnya sekali saja ya setelah dia bangkit, maka saya katakan oke lah. Mungkin murid-murid itu mengalami
halusinasi, halu. Tapi Yesus itu beserta dengan mereka selama 40 hari loh. Dan selama itu Yesus masih mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah yang akan datang. Dia mengajarkan bahwa dia akan datang kembali. Bukan lagi sebagai bayi, melainkan sebagai raja yang berkuasa, saudara. Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 6, ada lebih dari 500 orang yang pernah melihat Yesus hidup setelah dia mati dan kemudian bangkit kembali. Jadi apa yang diajarkannya bahwa Tuhan Yesus itu memang Allah dan Tuhan Yesus itu bangkit, itu benar. Kalau Yesus benar, berarti ajarannya benar. Kalau Yesus Allah, berarti kekristenan itu benar. Dan kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, berarti saudara harus mengikuti apa yang diajarkannya. Dan saudara harus juga melakukan apa yang diperintahkannya. Baik saudaraku, kita lanjutkan ke ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu ayat 5. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di sini terlihat bahwa Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Ini dicatat dalam Alkitab beberapa kali. Karena kalau Yesus makan, berarti dia sungguh-sungguh punya daging dan darah seperti kita, bukan hantu. Mana ada hantu yang makan, saudara? Pernah lihat hantu makan enggak? Ya, kalau ambil makanan, tembus dia tangannya gitu ya. Enggak bisa, hantu enggak bisa makan, saudara. Tapi Tuhan Yesus makan, berarti dia bukan hantu. Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, kedatangan Roh Kudus ini terjadi pada hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ini sesuai dengan apa yang dulu pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Tuhan Yesus menjanjikan di Yohanes 16 ayat 7, mari kita baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, menghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak datang. Ini berarti kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan makin jauh. Justru sebaliknya saudara, hubungan kita dengan Tuhan makin dekat. Karena Roh Kudus datang, dan setelah Roh Kudus datang, ia tinggal dalam diri kita. Roh Allah ada di dalam kita, dia tinggal di hati orang percaya, saudara. Memang kuasa Roh Kudus itu sangat penting untuk menuntun para murid menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi Roh Kudus mengubah mereka. Roh Kudus memberikan mereka kuasa menjadi saksi. Inilah juga hal yang sangat penting bagi kita di zaman baru itu. A new beginning. Roh Kudus akan menuntun kita untuk berubah menjadi makin dewasa. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadi makin seperti Kristus. Dan dengan demikian, Dia memampukan kita menjadi saksi.
Kita lanjutkan Bapak Ibu, Saudara-saudari di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudaraku, perhatikan apa yang ditanyakan oleh para murid. Para murid itu masih juga meminta kepada Tuhan Yesus untuk memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini. Bukan nanti, pada masa ini katanya. Itu kata-kata yang penting. Memang orang Yahudi itu berharap kedatangan Mesias akan memulihkan kembali kejayaan kerajaan Israel. Seperti pada masa Daud dan Salomo. Dan bisa mengusir penjajah Romawi. Pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Para murid juga berharap begitu, saudara. Dari sejak mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka mengharap Tuhan Yesus ini suatu saat akan menjadi pemimpin, akan menjadi raja yang bisa mengenyahkan penjajah Romawi. Tetapi ternyata Tuhan Yesus disalib. Maka kecewalah para murid itu. Dan setelah Yesus kembali bangkit, harapan mereka timbul kembali. Ternyata harapan mereka untuk segera mendirikan kerajaan Israel itu belum pupus, saudara. Tapi ini ternyata kontras ya dengan apa yang tadi kita baca di ayat 3. Karena di ayat 3 tadi ditulis bahwa selama 40 hari bersama dengan para murid, Tuhan Yesus masih mengajarkan mereka, masih membicarakan kerajaan Allah. Nah, kok bisa ya? Yang di otaknya para murid itu masih juga kerajaan duniawi. Yesus mengajarkan kerajaan Allah terus, tapi mereka masih berpikir duniawi. Dan saya sedih, saudara, karena kesalahan yang sama masih juga dipegang oleh orang-orang Kristen sampai sekarang. 2000 tahun loh sesudah kejadian itu. Padahal Tuhan Yesus dari awal selalu mengajarkan bahwa fokus ajarannya adalah tentang kerajaan Allah yang akan datang, saudara. Tapi kita lihat masih banyak orang yang mengajarkan untuk membangun kerajaannya sendiri di dunia ini. Tuhan Yesus berfokus untuk mengumpulkan harta di surga. Tapi sampai sekarang masih juga ada pengajar-pengajar yang mengajarkan orang Kristen untuk mengumpulkan harta di dunia. Jadi kita memang lihat, saudaraku, manusia itu memang sulit untuk berubah ya. Kita lanjutkan, saudara, di ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudaraku, di sini jawaban Tuhan Yesus seperti itu bukan urusan kamu. Apakah kerajaan Israel akan dipulihkan? Ya pasti, tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh para murid. Karena Tuhan Yesus itu memang raja. Dia raja dan dia akan memerintah Israel. Tetapi bukan hanya Israel, tetapi seluruh dunia dan bahkan alam semesta ini. Saat itu orang-orang yang percaya kepadanya akan memerintah bersama dengan dia. Apakah saudara mau? Maka saudaraku, jangan sampai salah fokus. Fokus kita bukanlah kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaan surga. Amin. Fokus kita bukan kemuliaan di dunia ini, fokus kita kemuliaan di surga. Dengan demikian kita akan memerintah bersama Kristus. Itu kemuliaan yang luar biasa, saudaraku. Kita lanjutkan ke ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang fokus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid adalah menjadi saksi.
menjadi saksi-saksi bagi kerajaan Allah yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, yang setelah mereka menerima kuasa yang dicurahkan saat pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Nah, di sini kan dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, oh itu nubuat Pak. Ya, kamu akan menjadi saksi. Tapi coba kalau kita lihat di bahasa aslinya saudara, dikatakan SST-mu martires. SST adalah kata yang biasa digunakan untuk perintah resmi dalam hukum perjanjian lama. Seperti misalnya Imamat 9 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah itu pakai kata SST kalau dalam Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani. Dan praktek penggunaan kata SST itu juga dibawa ke perjanjian baru. Misalnya dalam Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna. Jadi saudara, ayat ini bukan hanya berisi nubuat loh, tapi ayat ini berisi perintah. Dengan demikian, kamu akan menjadi saksiku sebetulnya juga berarti kamu harus menjadi saksi-saksiku. Amanat agung Tuhan Yesus harus kita laksanakan, saudara. Saudara dan saya juga harus menjadi saksi-saksinya. Dalam hal ini coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa jadi saksi-saksinya. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Ini suatu hak istimewa saudara yang diberikan hanya kepada orang-orang percaya. Jadi hanya Roh Kuduslah yang mampu mengubah orang-orang yang membuka hatinya kepadanya. Saat saudara bersaksi kepada orang, Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati orang-orang yang mendengar kesaksian saudara tersebut. Sehingga mereka boleh sadar akan dosa-dosa mereka. Mereka boleh sadar bahwa mereka butuh pertobatan. Mereka bisa bertobat saudara. Dan mereka bisa percaya. Itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Nah, sebagai orang percaya tentu kita juga harus memanfaatkan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa berubah, saudara. Agar kita bisa berubah. Cari kuasa Roh Kudus. Bukan kuasa yang lain. Tapi sayangnya kalau kita lihat, orang lebih banyak mencari kuasa-kuasa lain untuk dimanfaatkan. Kuasa uang, kuasa politik, kuasa jabatan, kuasa koneksi, betul enggak? Kuasa-kuasa itu bisa mengubah orang juga saudara. Sudah berapa banyak coba orang ya yang menjadi rusak karena mengejar posisi, mengejar jabatan, mengejar kekayaan. Jadi berarti kuasa uang, kuasa jabatan, kuasa koneksi itu juga bisa mengubah orang. Ya, setelah mencapai jabatan tertentu saudara, banyak gak orang yang berubah? Kok setelah dia diangkat kok malah jadi berubah? Banyak kan? Bukan cuma orang non-Kristen. Orang Kristen juga banyak yang berubah saudara. Dan berubahnya bukan jadi makin benar. Banyak juga yang berubah menjadi makin rusak. Itu mengubah orang. Kuasa-kuasa itu mengubah orang. Termasuk juga di organisasi rohani loh. Bukan cuma di organisasi sekuler. Bukan cuma di organisasi politik. Bukan. Organisasi rohani juga sama saja. Karena kalau saudara mengejar kuasa-kuasa tersebut. Maka kuasanya akan mengubah orang. Bukan jadi ke arah yang benar. Bukan ke arah positif. Tapi bisa ke arah yang negatif. Hanya kuasa Roh Kuduslah yang dapat mengubah hati kita menjadi selaras dengan kehendak Allah. Amin. Kalau selama ini saudara kecewa karena jatuh bangun terus dalam dosa, terseok-seok terus untuk melakukan kehendak Allah, coba deh pikirkan kembali. Selama ini sudahkah saya membuka hati saya untuk diubah oleh Roh Kudus?
Kalau saudara terus-menerus menutup hati, menutup diri, memenuhi pikiran saudara dengan pikiran-pikiran negatif, keinginan duniawi terus-menerus, jangan heran saudara kalau saudara tidak bisa berubah. Saudara tidak membuka hati saudara untuk diubah oleh Roh Kudus. Buka hati saudara dan izinkan Roh Kudus bekerja. Dan saudara pasti bisa berubah. Amin. Yang kedua, orang yang dikuasai Roh Kudus pasti bersaksi. Saudaraku, perintah untuk menjadi saksi itu pasti dilaksanakan oleh orang-orang yang dikuasai Roh Kudus. Karena itu kalau saudara tidak punya kerinduan untuk menjadi saksi, sekali lagi saya bertanya kepada saudara, saudara sudah dikuasai Roh Kudus atau belum? Iya, serius saudara. Mari buka hati saudara kepada Roh Kudus. Seperti naskah proklamasi, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, buka hati saudara. Apa yang dimaksud dengan saksi? Mungkin kita nggak tahu tuh, saksi itu apa ya Pak? Saksi itu adalah orang yang dapat melihat atau mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa. Dengan kata lain, orang yang sungguh-sungguh dapat berkata, saya tahu ini benar. Ya, kalau dalam pengadilan, seorang saksi menyampaikan kebenaran yang diketahuinya. Sesuatu yang diketahuinya, tidak kurang, tidak lebih. Pokoknya apa yang dia tahu saja, kebenaran yang dia tahu. Nah Pak, kalau begitu saksi Kristus itu apa? Oke, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, yang kita saksikan adalah kebenaran tentang Kristus. Apa yang kita ketahui tentang Dia? Apa yang kita ketahui tentang Yesus? Siapa Dia? Apa yang diajarkannya? Dan tentu dalam konteks Kisah Para Rasul 1, kita lihat bahwa kebangkitannya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kesaksian kita. Tapi Pak, saya bukan lulusan teologi Pak, ya, saya jurusan akuntansi. Setiap hari cuma ketemu debit kredit aja Pak. Itu pun saya belum lulus, masih kuliah lagi ya. Loh, nggak masalah saudara. Memangnya hanya lulusan teologi yang disuruh bersaksi? Memangnya cuma pendeta yang disuruh bersaksi? Kan enggak. Semua orang percaya yang menerima kuasa Roh Kudus harus bersaksi. Dan pasti akan bersaksi. Oh, jadi saya harus punya pengetahuan tentang Kristus Pak? Betul, harus. Bagaimana caranya? Saudaraku, kita memiliki pengetahuan tentang Kristus jika kita mengalami pengalaman bersama Kristus. Saudara tidak bisa bersaksi tentang Kristus jika saudara tidak punya pengalaman pribadi dengan Dia. Coba ya, misalnya saya tanya kepada saudara. Saudara bisa nggak bersaksi tentang tokoh Alkitab lain? Misalnya Abraham. Bisa nggak? Saudara bisa bercerita tentang Abraham, betul nggak? Tapi saudara tidak bisa bersaksi tentang Abraham. Karena saudara tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Abraham. Oh Pak, tapi kan Abraham sudah mati Pak 4.000 tahun yang lalu. Ya itu dia, itu intinya saudara. Saudara tidak bisa mengalami pengalaman pribadi dengan orang yang sudah mati. Tapi Kristus tidak mati saudara. Kristus tidak mati. Itulah sebabnya dari awal tadi dikatakan Yesus itu hidup. Dia berusaha membuktikan dirinya hidup. Dia bangkit. Jadi kalau kita menyaksikan kebangkitan Yesus, kita harus sungguh-sungguh mempunyai hubungan pribadi dengan Dia. Itu caranya. Dan itu mungkin saudara, karena Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh hidup. Tuhan Yesus nyata. Sama nyatanya dengan saya yang berdiri di hadapan saudara ini. Sama. Kalau saudara bisa memiliki hubungan pribadi dengan orang tua saudara, dengan anak saudara, dengan pasangan hidup saudara, maka saudara juga bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus seperti itu. Dan dengan demikianlah saudara bisa menjadi saksinya. Tapi Pak, kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Iya betul, karena itulah peristiwa kenaikan Yesus jadi penting.
Kita lihat lanjutkan ke ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Maka saudaraku, Tuhan Yesus yang hidup meninggalkan bumi ini dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Tuhan Yesus itu terangkat secara fisik disaksikan oleh para muridnya. Dia naik sampai tertutup awan-awan. Dan dia akan kembali dengan cara fisik yang sama seperti cara dia naik ke surga. Dan itu pengharapan kita, saudara. Kita berharap untuk bertemu muka dengan muka pada saat kedatangannya. Amin. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya dia hidup. Dan dengan perjumpaan pribadi kita dengannya, kita bukan hanya sekadar percaya, tapi kita memang tahu dia hidup. Karena kita mengalami perjumpaan dengannya. Karena itu saudara, cari dia selama dia berkenan ditemui. Nanti ada waktunya, kita tidak bisa cari dia lagi, saudara. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menjadi saksi itu bukan sekedar bercerita. Menjadi saksi itu berarti sanggup menyampaikan kebenaran tentang Yesus yang kita ketahui dan kita alami sendiri. Kita tahu bahwa Yesus hidup karena dia hidup dalam hati kita. Apakah di hati saudara ada Yesus? Yesus hidup nggak dalam diri saudara? Itu yang harus saudara tanyakan terus menerus. Kesaksian kita yang paling penting adalah melalui hidup kita, saudara. Itulah kesaksian yang paling penting. Bukan melalui khotbah saja. Ya tentu khotbah bisa tersebar ke seluruh dunia. Ya, khotbah ini juga bisa tersebar ke seluruh dunia. Tapi tidak semua orang dengan sukarela mengklik play, betul nggak? Kalau di YouTube. Untuk itu saudara juga dapat ikut bersaksi dan mengabarkan Injil dengan cara men-share video ini kepada teman-teman dan keluarga ya, supaya mereka juga ikut diberkati. Tapi saudaraku, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan sampai ke ujung bumi, nggak cukup kalau kita cuma share khotbah, kita harus jadi saksi. Tidak semua kita memang dipanggil untuk menginjil ke pedalaman, menjangkau orang-orang yang belum terjangkau kabar baik. Enggak semua. Tapi semua dari kita dipanggil untuk menjadi saksi di daerah kita sendiri. Kita dipanggil menjadi saksi untuk orang-orang yang bersentuhan dengan kita, saudara. Maka saudaraku, semua dari kita, saudara dan saya harus jadi saksi. Harus menunjukkan bahwa Yesus itu hidup dalam diri kita. Coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita sudah menunjukkan bahwa Yesus hidup atau belum? Bagi saudara yang dalam studi misalnya, apakah saudara sudah menunjukkan Yesus hidup dalam diri saudara, dalam sekolah atau kuliah saudara? Saat ikut kuliah ya, dalam mengerjakan tugas, apakah saudara akan melakukan kecurangan atau nyontek kalau Tuhan Yesus hidup dalam diri saudara? Kalau Yesus hidup dalam diri saudara, apakah saudara akan berusaha membeli soal ujian supaya kalau ujian nanti nilainya bagus? Kalau Yesus hidup dalam diri saudara, apakah saudara akan minta orang lain mengerjakan skripsi saudara dan saudara bayar dia? Kalau saudara yang bekerja, apabila Yesus hidup dalam diri saudara, apakah saudara akan menjilat atasan, rela melakukan apapun termasuk hal-hal yang tidak senonoh, yang asalkan saudara bisa naik pangkat, naik gaji? Kalau Yesus hidup dalam diri saudara, apakah saudara mengkhianati perusahaan dengan menggelapkan uang perusahaan, mengambil proyek yang sesungguhnya milik perusahaan untuk diri saudara sendiri? Bagi saudara yang sudah jadi pengusaha dalam bisnis, kalau Yesus hidup dalam diri saudara, apakah saudara akan menggelapkan pajak? Apakah saudara mengakali laporan keuangan untuk menipu investor? Bagi saudara yang berumah tangga, kalau Yesus hidup dalam diri saudara, apakah saudara bisa mempunyai hubungan gelap dengan pria atau wanita lain? Kalau Yesus hidup dalam diri saudara, apakah saudara bisa merendahkan, menghina, memukul pasangan saudara? Jadi mulailah dengan diri kita sendiri, saudaraku. Kita itu dipanggil jadi saksi. Kita harus bisa menunjukkannya dalam kehidupan kita.
Kalau orang percaya, hidupnya lebih rusak daripada orang yang tidak percaya. Kalau orang percaya, hidupnya lebih kejam daripada orang yang tidak percaya. Bagaimana saudara bisa mengatakan Yesus hidup dalam diri saudara? Bagaimana saudara bisa jadi saksi? Toh, saudara juga nggak bisa membuktikan Yesus hidup. Karena dia tidak kelihatan dalam diri saudara. Orang yang sungguh-sungguh mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus akan jadi seperti dia. Orang yang punya hubungan pribadi dengan Yesus tidak mungkin melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang saudara ketahui akan menyakiti hatinya. Maka saudaraku, selagi masih ada kesempatan, ayo saya ajak saudara untuk bertobat. Tuhan Yesus itu memerintahkan murid-muridnya menjadi saksi. Saksikan bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Jika kehidupan saudara memancarkan kasih dan keagungan Kristus, maka pada waktunya Roh Kudus akan memberikan saudara kesempatan untuk bersaksi secara terbuka tentang Kristus kepada orang lain. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang ingin tahu lebih dalam tentang Kristus. Saya lihat kamu beda. Saya mau kenal Tuhan kamu. Ya, orang akan membuka hatinya dan dia akan bertanya kepada saudara tentang kekristenan dan tentang iman Kristen. Dan pada saat itu beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Tapi saudaraku, jika saudara tidak sanggup untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus hidup dalam diri saudara, pada saat saudara berjumpa dengan orang lain, dengan melihat hidup yang tidak lebih baik dan bahkan lebih buruk daripada orang-orang yang non-Kristen, maka kekristenan jadi tidak menarik. Maka orang-orang di sekitar saudara tidak melihat bahwa Yesus itu juru selamat yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka tidak tertarik untuk mengenal Kristus. Mereka tidak tertarik untuk jadi orang Kristen, saudara. Maka kalau demikian halnya saudara tidak melaksanakan amanat agung Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Dan tugasnya di bumi ini sudah selesai. Sekarang tongkat estafet telah diberikannya kepada murid-muridnya. Dan itu diteruskan turun-temurun melalui gerejanya sampai juga kepada kita. Di zaman ini adalah giliran kita. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dan untuk itu hidup kita harus menjadi kesaksian bahwa dia hidup. Hidupku adalah kesaksianku. Katakan, hidupku adalah kesaksianku. Pegang itu dalam setiap hari kehidupan kita. Hidupku adalah kesaksianku. Sungguh suatu kehormatan bagi kita untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sungguh suatu kehormatan loh kalau kita boleh jadi kawan sekerja Allah. Karena itu mari kita peringati kenaikannya ke surga dengan ucapan syukur. Karena dia naik ke surga berarti ada a new beginning. Ada awal yang baru. Tugas Tuhan Yesus di dunia sudah selesai. Dan sekarang giliran saudara. Apakah saudara mau menerima tugas ini? Apakah saudara mau melaksanakan amanat agung Tuhan untuk menjadi saksinya? Mari kita sama-sama menjadi saksi Kristus. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari ikuti beberapa pengumuman sebelum kita akhiri ibadah ini. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCL KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya.
Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri, kita berdoa dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kami kepadamu, karena kami telah belajar bahwa dengan kenaikan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah menurunkan Roh Kudus untuk memberikan kami kesempatan untuk bersaksi. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi kawan sekerjamu, untuk menyampaikan kebenaran Injil dan menyelamatkan dunia ini melalui kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih belum serius mengikut Engkau. Ampuni kami kalau kami selama ini masih belum mencari Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami belum mempunyai hubungan yang benar dengan Dia. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau bertobat. Kami mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hidup dalam diri kami. Kami mau jadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Kami mau pakai kami untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan orang-orang di sekeliling kami. Sebagai saksi-saksi-Mu yang efektif, menyampaikan kebenaran tentang kebangkitan-Mu dan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau meteraikan firman ini dalam diri kami, agar kami selalu sadar dalam kehidupan kami setiap hari untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Dan Bapa berkati persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu, karena persembahan ini akan dipergunakan untuk keperluan pekerjaan-Mu. Dan sekarang Bapa, kami telah sampai pada akhir ibadah ini, biarlah Engkau arahkan tangan-Mu yang kudus dan berkatilah kami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Elevate Live by Faith. Dan juga sebarkan, share video ini kepada saudara dan teman-teman, supaya mereka juga dapat diberkati. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah hari Minggu di channel GSKI Pluit dan di channel Elevate Live by Faith. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.